Pemirsa, serangan demi serangan terjadi, dilancarkan oleh KKB dan yang menjadi korban tidak hanya TNI Polri tetapi juga masyarakat sipil. Bagaimana kita bisa mengakhiri kekejian KKB, menjadikan Papua lebih damai, dan kita akan kembali berbincang. Sudah ada pengamat militer Al-Araf yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Al-Araf, langsung saja, ini kita ingin sebetulnya melihat dengan sangat cepat Papua damai. Apa evaluasi Anda atas pendekatan-pendekatan yang sudah dilakukan selama ini? Ya, terima kasih Mas. Selamat sore. Pertama saya ucapkan prihatin ya terhadap kekerasan yang kembali terjadi lagi di Papua, khususnya yang mengakibatkan korban warga sipil. Nah, kekerasan dan konflik ini sesungguhnya menunjukkan bahwa dinamika di Papua itu suatu dinamika yang kondisinya tidak menentu. Dalam arti lain, uncertainty konflik, konflik yang tidak menentu. Kadang dalam situasi damai, kadang dalam situasi kondisi yang ekstrim terjadi konflik dan kekerasan. Nah, dalam konteks itu tentu kita bisa melihat bahwa ini menjadi penjelasan kepada kita bahwa konflik di Papua belum berakhir, Mas. Ya. Sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi yang serius dan komprehensif terkait dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan selama ini. Memang selama ini pemerintah lebih banyak melakukan dua pendekatan dalam penyelesaian konflik Papua. Yang pertama adalah pendekatan politik keamanan itu dengan pemberian otonomi khusus plus juga operasi pemulihan keamanan. Ya. Dan itu sudah dilakukan sejak masa Orde Baru sebenarnya ketika Papua diterapkan sebagai DOP. Yang kedua adalah melalui pendekatan otonomi khusus itu yang lebih ke depan politik plus juga pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan ekonomi juga dilakukan dengan pembangunan infrastruktur dan juga pada masa SB dengan membangun unit percepatan pembangunan Papua, UP4B, dan beberapa pendekatan ekonomi lainnya. Secara prinsip pendekatan-pendekatan ekonomi memang baik, ya, tetapi sesungguhnya dia tidak cukup untuk menyelesaikan root of conflict di Papua ataupun akar konflik di Papua. Karena pemerintah harus memandang bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang, Mas. Ya. Dalam sebuah wilayah konflik selalu ada luka di dalam kondisi konflik itu sendiri. Nah, luka-luka dalam konflik itu cenderung adalah akibat dari dampak kekerasan yang terjadi. Nah, luka itu tidak bisa dijawab hanya dengan uang dan membangun infrastruktur, tetapi juga harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan keadilan buat korban. Mas Al-Araf, tapi kalau berbicara tentang apa yang dilakukan oleh KKB yang begitu keji, ini kan sebetulnya memang benar-benar sebuah kejahatan yang tidak bisa ditoleransi lagi begitu. Apakah ini memang masih dalam bentuk tadi? Mereka masih dalam konteks sakit hati? Ya, kita tidak bisa melihat situasi hari ini hanya pada hari ini, Mas. Kita harus melihat ini dalam rangkaian sejarah panjang konflik Papua gitu. Yang akumulasinya kemudian menumpuk pada masa Orde Baru ketika penerapan DOM gitu. Dan kemudian Indonesia meminta maaf, lalu kemudian hal itu juga masih menyisakan luka yang belum selesai gitu. Salah satu lukanya adalah soal kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Yang itu sampai sekarang belum selesai dituntaskan. Beberapa kasus-kasus di Papua, Wasior, Wamena, kasus pendeta Jeremia juga belum tuntas mendapatkan keadilan yang penuh gitu, yang baru terjadi kemarin. Sehingga hal ini membuat circle kekerasan terus berlangsung, tapi pada sisi lain impunitas kekebalan terhadap pelaku juga terus berlangsung. Sehingga apa yang terjadi adalah kondisi distrust, tidak percaya masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia karena tidak ada keadilan yang hadir di sana itu. Keadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukuman terhadap pelaku dan lain sebagainya. Saya setuju siapapun yang melakukan kekerasan di sana perlu diproses secara hukum dan penegakan hukum yang fair. Tapi juga pada saat bersamaan keadilan buat masyarakat harus dipenuhi. Nah, ini yang menurut saya belum bisa dijawab oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik Papua. Dan lebih dari itu, Mas, adalah soal pola dan cara pandang kita berpikir dalam melihat konflik Papua. Gitu. Bahwa tidak bisa kita menyelesaikan konflik Papua dengan cara pandang yang sifatnya top down. Kita harus menyelesaikan konflik Papua dengan cara pandang yang equal, setara gitu ya. Bagaimana meletakkan penyelesaian konflik Papua dalam sebuah bangunan kesetaraan untuk mencari
common platform atau kesepakatan bersama dalam merumuskan langkah-langkah baru di dalam mencari penyelesaian konflik Baik. Papua. Nah, Mas Al-Araf, tapi kalau kita lihat dari apa yang juga menjadi diskusi, ada pengaruh-pengaruh asing juga yang tidak hanya tadi bicara tentang pengalaman masa lalu, tapi juga ada pengaruh dari luar. Apakah Anda juga melihat itu? Dalam setiap konflik dimanapun ya, pengaruh dari luar akan mungkin terjadi, tidak hanya di Indonesia. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang penting gitu. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana konsolidasi internal kita di dalam negeri untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan lebih baik, Mas. Oleh Baik, karena itu kita harus fokus tentang bagaimana kita memandang penyelesaian konflik. Kalau kita terus berpikir bahwa karena ada pengaruh luar sehingga konflik terus berlangsung, ya. maka sesungguhnya pemerintah dapat dikatakan tak berdaya di dalam mencari jalan keluar penyelesaian konflik, Baik. resolusi konflik. Kita Akan selalu ada lanjut ke kemungkinan. fokus kalau kayak gitu. Apa fokus yang Anda bisa sampaikan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengakhiri kekerasan di Pemerintah Papua? pemerintah harus merubah pola pikir dan cara pandang berpikir ya, dari top down menjadi pada pandangnya equal untuk mencari kesepakatan bersama, titik temu bersama untuk menyelesaikan konflik Papua. Dengan cara pandang yang setara dan equal itu, saya rasa kita bisa menemukan titik-titik temu kesepakatan untuk mencari jalan baru Papua dalam bingkai keindonesiaan. Ya. Sehingga kemudian kita bisa mencari jalan yang lebih damai dan lebih baik dan berkemanusiaan. Dan itu pernah kita lakukan loh Mas di Aceh gitu ya. Di Ya. tengah stagnasi operasi konflik di Aceh yang panjang, operasi militer yang terjadi cukup lama, akhirnya konflik Aceh selesai melalui jalan resolusi konflik, melalui perjanjian damai. Dan Aceh hadir relatif lebih stabil dan lebih baik gitu ya, kondisi politik keamanannya, Ya. dan sudah menjadi tetap bagian dari Indonesia sendiri. Dan itu dilakukan dengan jalan equal, jalan kesetaraan, jalan dialog, dan jalan kesepakatan bersama untuk mencari titik-titik temu penyelesaian konflik Papua. Saya Baik. rasa pemerintah harus berani mengambil terobosan penyelesaian konflik Papua dengan jalan damai untuk menjawab root of konfliknya. Pendekatan ekonomi baik, tetapi dia tidak menjawab root of konfliknya, Mas. Karena tidak semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Luka harus dijawab dengan keadilan, rasa ketidakpuasan harus dijawab dengan equality di dalam membangun kesepakatan bersama untuk Baik. mencari jalan baru. Ya, ini satu masukan yang tentu mudah-mudahan bisa diimplementasikan ya, bahwa tadi ya, membangun kesetaraan untuk berdialog menyelesaikan Papua dengan jalan damai. Terima kasih Mas Al-Araf sudah berbagi informasi dengan kami. Terima Salam kasih, Mas. sehat. Salam sehat.